Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kali ini saya mau berbagi penjelasan ya mengenai permutasi dan kombinasi ya. Jadi apa itu permutasi dan kombinasi ini? Permutasi dan kombinasi itu sama-sama suatu cara ya untuk menyusun beberapa objek dari n objek yang tersedia. Jadi objeknya itu bisa apa saja. Ya, bisa benda, bisa makhluk hidup dan lain sebagainya. Nah, yang membedakannya adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan yang kombinasi tidak. Contoh kasus seperti ini, yang permutasi itu misalkan berapa banyak cara, oke, menyusun ya 5 orang dari 8 orang yang ada sebagai juara 1, 2, 3 dan harapan 1 dan 2. Nah, misalkan ya orang-orangnya itu ada A, B, C, D, E, ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai H. Misalkan ini ya, terpilihlah juara 1, 2, 3, harapan 1, 2 itu si A, si B, si C, sedangkan yang harapannya 1, 2, D, dan E. Jadi A, B, C, D, E. Nah, kemudian ya, yang pada kasus yang lainnya, susunan yang lainnya itu B, C, D, E, A. Pertanyaannya, apakah yang ini dengan yang ini sama? Tentu tidak. Ya, di sini A itu sebagai juara 1. Di sini A itu sebagai harapan 2. Tentu ini berbeda. Itu artinya A, B, C, D, E tidak sama dengan B, C, D, E, A. Berarti ini sudah terhitung 2 susunan. Sedangkan kombinasi ya, ini bisa saya ganti soalnya dengan cara seperti ini. Saya hapus yang ini. Ya, jadi kata kuncinya di sini ada juara, posisi, ya, itu mengindikasikan bahwa dia persoalan yang bisa diselesaikan dengan konsep permutasi ya. Nah, kalau ini berapa banyak cara menyusun 5 orang dari 8 orang yang ada. Seperti ini aja. Misalkan kita buat juga keterangannya untuk misalnya sebagai sebentar ya. Perwakilan dari kelas. Oke, nah ini perwakilan saja. Jadi perwakilannya itu tidak ada posisinya, entah yang si Anu sebagai ketua, si Anu sebagai bendahara, anggota, nggak ada. Pokoknya sama ya, sederajat yang 5 orang itu. Maka untuk kasus yang ini dikatakan kombinasi. Karena misalkan ya, untuk kasus yang kedua ya, persoalan yang kedua ini, kalau misalnya terpilih perwakilannya itu si A, B, C, D, dan E, oke. Kemudian disusun lagi B, C, D, E, ya untuk ini dengan ini itu sama aja. B, C, D, dan A ya, salah 5 orang ya. Jadi untuk yang ini dan yang ini sama aja, orangnya itu juga ya. A, B, C, D, E, di sini B, C, D, A. Kecuali tadi misalkan di sini ada lagi A, jadi ini terhitung masih satu cara. Kalau ada lagi misalkan A, B, C, D, berikutnya adalah F. Nah, ini baru hitungan susunan yang kedua karena di sini F di sini enggak ada ya. Tapi kalau A, B, C, D, E dengan B, C, D, E, A itu berarti sama saja.
Nah, untuk rumusnya ya, kalau untuk permutasi itu ya n faktorial dibagi dengan n kurang r faktorial. Jadi faktorial di sini menandakan yaitu perkalian berurut ya, n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 dan seterusnya sampai dengan 1. Untuk 1 faktorial dan 0 faktorial ini nilainya 1 ketentuannya ya. Oke, nah ini bisa dipermudah misalkan ya ada 8 faktorial dibagi 8 kurang 4 faktorial. Oke, nah ini kan diperoleh 8 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini bisa dipermudah dengan seperti ini perhitungannya. 8, 7, 6, 5, 4. Jadi nggak mesti selamanya sampai 1. Di sini tutup 4 faktorial, di bawah kan ada 4 faktorial. Jadi 4 faktorial dibagi 4 faktorial itu 1. Jadi 8 yang kita selesaikan berikutnya hanya tinggal 8 kali 7 kali 6 dan kali 5, yaitu 1680 cara. Oke. Nah, berikutnya adalah kombinasi ya. Untuk kombinasi jenis-jenis permutasi dulu. Ada 2 ya. Yang pertama itu permutasi siklis. Yang pertama permutasi siklis. Ini dengan rumus Pn ya, n kurang 1 faktorial. Contoh-contohnya itu kayak di sebuah undangan dihadiri oleh 5 orang dan mereka duduk di sebuah meja bundar. Nggak mesti bundar sih siklis itu. Yang penting dia tertutup. Misalkan di sebuah pesta tamu undangan yang terdiri dari 5 orang duduk di sebuah meja yang berbentuk persegi. Ya, jadi berapa banyak cara mereka duduk, itu disebut dengan permutasi siklis. Contoh lainnya misalkan gerakan ya, menanam pohon sebanyak 7 batang akan ditanam mengelilingi halaman sekolah halaman aja ya. Ini halaman yang berbentuk persegi. Nih, berapa banyak cara menanam pohon tersebut? Berapa banyak cara menanam pohon tersebut? Oke. Nah, jadi di sini langsung saja permutasi siklis dari 7 batang pohon. 7 dikurang 1 faktorial, yaitu 6 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini 30, 120, 360, 720 cara. Ada yang lainnya lagi contohnya yaitu permutasi dari bagian yang sama ya. Tuh misalkan berapa banyak cara menyusun kata dari huruf-huruf pada kata misalkan Mississippi. Oke. Jadi huruf-hurufnya dari sini. Ya, itu terdiri dari huruf M, huruf I, huruf S dan huruf P, ya. M-nya itu ada 1, I-nya 1, 2, 3, 4, S-nya itu ada 1, 2, 3, P-nya itu ada 2. Oke, itu saja ya. Mississippi. Jadi berapa banyak cara menyusun kata dari huruf-huruf pada kata Mississippi. Nah, jadi ini permutasi MISP. 1,
4, 3, dan 2. N-nya itu jumlah dari kata Mississippi ini. Jumlah hurufnya seluruhnya. Berarti ada 5, 8, 10 ya. Ada 10 huruf. Jadi N bagian yang sama. Jadi 1, 4, 3, 2 ini dari sini juga. Ya, 1 faktorial, 4 faktorial, kali 3 faktorial, kali 2 faktorial. Yang paling tinggi di bawah 4 faktorial. Jadi ini kita kali menurun sampai 4 aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, dan 4 faktorial. Oke, bagi 4 faktorial, 1 faktorial nilainya 1, nggak usah dituliskan lagi ya. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, kemudian 2 faktorial, 2 kali 1. Nah, ini oke. Ini 10 ini bisa dibagi 2 ya, itu dapatnya 5. Nah, 9 ini bisa bagi 3, dapatnya 3. 8 yang ini bisa bagi 2 yang ini, dapatnya 4. Oke, sehingga diperoleh hasilnya 20 kali 3, 60. 60 dikali 7, 420. Oke, dikali lagi dengan 6. Diperoleh hasilnya 12.600. Nah, yang terakhir adalah kombinasi. Untuk kombinasi, ini rumusnya ya, permutasi, kombinasi. Oke, lambangnya seperti ini. Ya, N faktorial per N kurang R faktorial dikali lagi dengan R faktorial. Contohnya misalkan ini seorang pedagang menjual 5 ekor ayam dan 8 ekor itik. Pak Budi ingin membeli 2 ekor ayam dan 5 ekor itik. Nah, pertanyaannya berapa banyak cara menyusun ayam dan itik yang dibeli Pak Budi? Oke, nah di sini 2 ya, 2 tingkatan ya, 2 jenis. Ada ayam, ada itik. Jadi untuk ayamnya, nah yang mau dibeli 2, yang tersedia ada 5. Jadi bagaimana susunan ayam yang dibeli? Apakah ayam yang A dengan B? Apakah ayam A dengan E? Apakah ayam C dengan D? Berapa banyak cara menyusunnya? Kita hitung 5 faktorial 5N kurang R, berarti 5 kurang 2. 3 faktorial kali R faktorial kali 2 faktorial karena R-nya 2. Jadi 5 kali 4 kali 3, di bawah ada 3 faktorial. Oke, 2 faktorial yang ini 2 kali 1. Ya, jadi 20 bagi 2, ada 10 cara. Sedangkan untuk itiknya, ya, itik dia mau beli 5, yang tersedia ada 8. Jadi 8 faktorial bagi 8 kurang 5 ya. Itu 3. Oke, kali R faktorial berarti kali 5 lagi. 5 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Bagi yang 3 faktorial ini berarti 3 kali 2 kali 1, yang 5 faktorialnya tetap. Jadi ini habis 8 kali 7 kali 6, yang 8 ini bisa bagi 2, hasilnya 2. Yang 6 ini bisa bagi 3, hasilnya 2 juga. Jadi 4 kali 7 dapatnya 28. Maka banyak cara memilih ayam dan itik. Ayam
dan itik adalah 10 kali 28, yaitu 280 cara. Oke, sekian materi permutasi dan kombinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.